Ikut school, bersihkan dunia untuk cinta. Dan dengar suara kami untuk berpadu bersama, tegakkan konservasi agar bumi bersemi. Mari kita hijaukan bumi juga dunia. Jadinya Makut BSF ini adalah Makut yang berbeda dengan Lotus Fly. Karena kenapa saya mengambil Makut BSF ini? Karena Makut BSF dikenal sebagai komposer yang handal, dan nama Latin dari lalat BSF adalah Hermatilla ilucens. Aslinya di Indonesia ini ada 11 jenis lalat di Indonesia, tapi yang paling baik menurut saya adalah Makut BSF ini. Kenapa? Karena dia itu dapat mengurangi sampah secara cepat, dan dia itu tidak akan berhenti makan 1 kali 24 jam. Berbeda dengan lalat set yang biasa kita temui di rumah. Dan untuk lalat set yang biasa kita temui di rumah itu dari bentuknya saja sudah beda. Bentuknya itu dia itu panjang, dan dia itu bergeraknya itu lebih cepat. Dan untuk waktu penguraiannya setelah saya bandingkan itu lebih cepat Makut BSF, karena saat itu pernah ada set yang ada di biophone saya, dan saya itu nggak sengaja melihat bahwa Makut BSF itu cepat sekali untuk makan sampah organiknya daripada setnya biasa itu. Karena setelah saya lihat lebih dalam, ternyata setnya itu mereka itu tidak terlalu tertarik dengan makan makanan yang keras seperti daging ayam yang terlalu keras, daging ayam mentah, dan tulang ikan yang masih mentah. Tapi dia itu makan itu nasi-nasi yang lunak dan buah-buahan yang lunak. Jadinya ini membuktikan bahwa Makut BSF ini dapat dikenal sebagai komposer yang handal, dapat menguraikan sampah minimal 2 kali dari bobot tubuhnya. Dan dia itu Makut BSF ini memiliki juga menilai harga jualnya. Dan untuk sejarahnya ini Makut BSF ini susah untuk ditemukan ya, karena dia itu tinggal di pedalaman hutan. Untuk di perkotaan itu sangat tidak ada. Dan salah satu cara untuk membudidaya Makut BSF ini, teman-teman bisa beli di pembudidaya Makut BSF yang ada di daerah setempat seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan lain-lain. Dan keuntungannya juga sangat tinggi karena Makut BSF ini bisa dijadikan sebagai komoditi ekspor di luar negeri. Jadi dari siklus lalat BSF itu, dari siklus lalatnya sendiri, dia itu hidup 7-14 hari, dan dari 17 atau 14 hari itu mereka akan kawin 2-3 hari. Nah, setelah kawin si jantan itu mati, dan betina akan mati setelah bertelur. Nah, per siklus atau per klaster itu membawa telur itu 500 hingga 900 butir telur, dan itu akan menetas selama 2-3 hari ke depan. Setelah 2-3 hari, pada hari pertama telur BSF itu Makut BSF itu berukuran 1 mm, hampir tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, dan itu membutuhkan kita waktu 5 hari untuk hampir kita bisa melihatnya. Dan di waktu 5 hari itu dia akan membutuhkan waktu lagi hingga 18 atau 21 hari untuk menjadi makut dewasa. Di fase makut dewasa ini, makut dewasa ini dia dapat mengeluarkan sampah 2 kali dari bobot tubuhnya, dan dia itu lebih cepat penguraiannya daripada baby makutnya. Kenapa? Karena baby makut itu hanya bisa memakan sampah yang lunak,
Tetapi kalau makot dewasa bisa memakan sampah yang keras, tapi tidak seperti sayuran yang sangat keras, seperti ayam, terus kepala ikan dan lain-lain. Dan di fase BSF dewasa ini, dia itu sudah mulai disukai oleh hewan-hewan kecil maupun besar. Hewan kecilnya itu seperti semut, dan lain-lain. Kalau hewan besarnya sudah mulai disukai oleh kadal, lalu tikus dan lain-lain. Dan itu menunggu waktu lagi selama 7 hari, selama 18 sampai 21 hari. Di 18 sampai 21 hari itu makot BSF itu sudah berubah menjadi prepupa. Ciri-cirinya prepupa sama makot dewasa itu dia itu warnanya itu lebih pekat prepupa. Karena prepupa itu dia itu sudah membutuhkan tempat yang kering untuk bertapa, untuk menjadi pupa. Dan itu menunggu waktu 7 hari lagi untuk menjadi pupa. Di fase pupa itu sudah mereka itu sudah diam dan warnanya itu hitam pekat. Dan di bagian kepala si makot BSF itu seperti kepala, bentuknya itu seperti kepala kobra. Itu artinya mereka itu siap untuk menjadi lalat. Dan untuk menjadikan lalatnya kita harus taruh di tempat yang kering, tidak boleh terkena sinar matahari sedikit pun. Karena jika kita terkena sinar matahari, makot BSF ini tidak bisa bermetamorfosa untuk menjadi lalat. Waktu yang dibutuhkan untuk menjadi lalat itu membutuhkan waktu 21 hari sampai 1 bulan. Jadinya dalam siklus itu saya usahakan tidak berhenti. Kalau berhenti saya akan gagal. Dan cara untuk mengebut dari semua siklus itu yang bertotal kalau tidak salah 1,5 bulan, itu ada triknya. Jadi triknya itu kita main di pakannya. Jadinya kita sengaja banyakkan purnya daripada telurnya. Contohnya seperti 3 gram telur. Purnya itu kalau bisa itu setengah kilogram atau lebih. Itu kita main di situ. Dalam waktu 15 hari nanti mereka itu sudah jadi prepupa. Kan dalam media itu mereka itu tidak berebut-rebutan makanan. Mereka makanannya banyak sekali yang bisa dicerna. Itu cara agar saya untuk mengembalikan siklusnya. Suburkan tanaman dan plastik tak asik, membuat air takkan mengalir. Air takkan meresap lagi. Surabaya Eco School konservasi air. Air yang bersih untuk hidup yang lebih baik. Lestarikan hutan, jaga resapan air. Ayo kawan, konservasi air. Surabaya Eco School konservasi air. Air yang bersih untuk hidup yang lebih baik. Lestarikan hutan, jaga resapan air. Ayo kawan. Harapan saya di dalam untuk memerangi masalah sampah ini tidak hanya saya sendiri yang berjuang untuk mengeluarkan sampah menggunakan makot, tetapi pemerintah juga berupaya untuk memerangi sampah organik ini. Karena di masa pandemi ini masalah sampah organik di Indonesia itu sangat banyak sekali, sekitar 67,8 ton. Itu per tahunnya mesti bertambah. Dan 60-65% itu adalah sampah organik dari rumah tangga. Jadinya untuk pemerintah, mari kita bekerja sama untuk bersama-sama menguraikan sampah organik dengan metode apapun. Kalau yang seperti saya gunakan adalah metode menggunakan makot BSF. Pemerintah dapat menggunakan metode seperti Takakura, biopori, atau tong komposter. Itu adalah harapan dari saya. Moga-mogahan dapat terpenuhi oleh pemerintah.